Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda tidak lagi sama seperti sebelumnya? Seolah-olah ada sesuatu yang berubah secara mendalam dalam diri Anda, tetapi Anda tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Jika ya, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Apa yang Anda alami adalah bagian dari sebuah perjalanan besar, perjalanan kebangkitan spiritual yang membawa Anda menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar perubahan biasa, melainkan transformasi yang akan mengubah cara Anda melihat dunia, memahami kehidupan, dan merasakan makna sejati dari keberadaan Anda. Kebangkitan spiritual bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah panggilan jiwa, sebuah proses sakral yang membawa Anda lebih dekat dengan kebenaran tertinggi. Awalnya, mungkin Anda merasakan euforia, merasakan keajaiban-keajaiban kecil seperti sinkronisitas, intuisi yang semakin tajam, dan kesadaran yang lebih dalam terhadap energi di sekitar Anda. Namun, di tengah perjalanan ini, ada satu titik yang sering kali disalahartikan. Sebuah fase di mana semuanya terasa tenang, bahkan mungkin membingungkan. Banyak yang mengira ini adalah akhir dari perjalanan mereka, padahal justru inilah momen penting yang menandai awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika Anda mencapai tahap akhir dari kebangkitan spiritual, alam semesta mulai menyusun ulang energinya untuk mempersiapkan Anda menuju fase kehidupan yang baru. Dalam proses ini, Anda mungkin merasakan berbagai pengalaman yang tidak selalu nyaman. Beberapa hal yang sebelumnya terasa familiar mungkin mulai memudar. Hubungan-hubungan yang tidak lagi selaras dengan getaran Anda akan perlahan menjauh, dan cara pandang Anda terhadap kehidupan akan berubah secara drastis. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa Anda sedang bergerak menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dalam video ini, saya akan membahas 8 tanda utama yang menunjukkan bahwa kebangkitan spiritual Anda hampir mencapai tahap penyelesaian. Tanda-tanda ini bukan sekadar teori atau imajinasi belaka, melainkan kenyataan yang telah dialami oleh banyak orang yang telah melalui perjalanan serupa. Ini adalah bukti bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Dengan memahami tanda-tanda ini, Anda akan lebih siap dalam menghadapi perubahan dan mampu menjalani proses transisi ini dengan lebih tenang, bijaksana, dan penuh kesadaran. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan wawasan spiritual yang mendalam dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru yang akan membantu Anda dalam perjalanan ini. Jika Anda merasa video ini memberikan nilai bagi perjalanan spiritual Anda, pertimbangkan untuk memberikan super thanks sebagai bentuk dukungan. Dengan begitu, Anda turut berkontribusi dalam menyebarkan cahaya spiritual ini kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan bimbingan. Bersama, kita akan saling menguatkan dalam perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Pertama, keheningan setelah badai. Perjalanan spiritual seringkali dimulai dengan ledakan pengalaman yang luar biasa, tanda-tanda yang muncul di mana-mana, perasaan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, serta mimpi-mimpi yang terasa lebih nyata daripada kehidupan itu sendiri. Pada awalnya, semua ini terasa begitu magis, seolah-olah alam semesta sedang memanggil dengan suara lantang. Namun, ketika gelombang besar itu mulai mereda, banyak orang mulai merasa kehilangan. Keheningan yang datang setelah periode penuh keajaiban seringkali disalahartikan sebagai kemunduran, padahal justru inilah tanda bahwa perjalanan spiritual Anda telah memasuki fase yang lebih dalam. Bayangkan seorang anak yang baru belajar berjalan. Pada awalnya, ia selalu mendapat bantuan dari orang-orang di sekitarnya, tangannya dipegang, langkah-langkahnya diarahkan. Namun, seiring waktu, bantuan itu mulai menghilang. Bukan karena ia ditinggalkan, tetapi karena ia sudah dianggap mampu berjalan sendiri. Begitu pula dengan hubungan spiritual Anda. Pada awalnya, energi semesta terasa begitu kuat untuk membimbing dan meyakinkan Anda
bahwa Anda berada di jalur yang benar. Namun, seiring bertambahnya pemahaman, alam semesta tidak lagi perlu menunjukkan keajaiban yang mencolok. Anda mulai belajar mengenali kebijaksanaan dalam keheningan. Keheningan ini bukanlah pertanda bahwa Anda kehilangan arah, melainkan bahwa Anda telah berkembang. Anda tidak lagi memerlukan penguatan eksternal untuk menyadari bahwa Anda selalu terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Sebelumnya, Anda mungkin membutuhkan tanda-tanda seperti angka berulang atau perasaan intuitif yang kuat untuk merasa yakin. Namun kini, Anda mulai memahami bahwa koneksi sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang mencolok, melainkan dalam ketenangan batin, dalam rasa percaya yang mendalam tanpa perlu pembuktian eksternal. Fase ini adalah ujian sejati dari perjalanan spiritual Anda. Apakah Anda masih percaya meskipun tanda-tanda itu tak lagi hadir dengan cara yang sama? Apakah Anda bisa merasakan kedamaian tanpa perlu meyakinkan diri berulang kali? Saat Anda bisa menerima keheningan sebagai bagian alami dari pertumbuhan, Anda akan menyadari bahwa yang sesungguhnya berubah bukanlah hubungan Anda dengan semesta, melainkan cara Anda memahami dan mengalaminya. Kini, Anda tidak lagi perlu alam semesta berteriak, karena bisikan halus pun sudah cukup untuk Anda pahami. Kedua, perubahan fisik dan energi. Perjalanan spiritual tidak hanya terjadi dalam pikiran dan jiwa, tetapi juga memengaruhi tubuh secara langsung. Anda mungkin merasakan gelombang energi yang naik turun, suatu hari penuh semangat dan siap menghadapi dunia, tetapi di hari lain merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Ini bukan sekadar kelelahan biasa, melainkan tanda bahwa tubuh Anda sedang beradaptasi dengan frekuensi energi yang lebih tinggi. Seiring dengan perubahan kesadaran Anda, tubuh pun harus menyesuaikan diri untuk bisa menampung dan menyelaraskan energi baru ini. Proses ini sering disebut sebagai detoksifikasi spiritual, di mana segala sesuatu yang tidak lagi mendukung perjalanan Anda akan dilepaskan. Bayangkan Anda sedang merapikan sebuah lemari yang telah lama berantakan. Pada awalnya, saat semua barang dikeluarkan, ruangan mungkin tampak lebih kacau dibanding sebelumnya. Namun, ini adalah bagian dari proses agar semuanya bisa ditata kembali dengan lebih baik. Begitu pula dengan tubuh Anda. Ia sedang melepaskan energi lama yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan spiritual Anda. Ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pola tidur, fluktuasi tingkat energi, hingga perubahan selera makan. Mungkin Anda merasa lebih tertarik pada makanan yang lebih alami, atau tiba-tiba sensitif terhadap makanan tertentu yang sebelumnya biasa Anda konsumsi. Ini adalah cara tubuh Anda menyesuaikan diri agar lebih selaras dengan kesadaran yang lebih tinggi. Perubahan ini bisa terasa membingungkan atau bahkan melelahkan, tetapi penting untuk diingat bahwa tubuh Anda bukanlah musuh. Ia adalah sekutu dalam perjalanan ini. Seiring Anda menyerap lebih banyak cahaya dan energi spiritual, tubuh Anda perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Jika Anda merasa lelah, beristirahatlah tanpa rasa bersalah. Jika Anda merasa haus lebih sering dari biasanya, perbanyaklah minum air untuk membantu proses pembersihan ini. Jangan abaikan sinyal yang diberikan tubuh Anda. Dengarkan dengan penuh kesadaran, karena ia sedang bekerja keras untuk menyeimbangkan perubahan besar yang sedang terjadi dalam diri Anda. Pada akhirnya, tubuh Anda sedang menjadi wadah bagi energi yang lebih murni dan lebih tinggi. Ini adalah proses yang indah, meskipun terkadang terasa menantang. Percayalah pada perjalanan ini, dan berikan tubuh Anda apa yang ia butuhkan. Istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, dan momen ketenangan di alam. Dengan merawat tubuh seperti ini, Anda bukan hanya memudahkan proses transisi energi, tetapi juga memperkuat hubungan antara tubuh, jiwa, dan kesadaran yang lebih tinggi. Ketiga, menjauh dari lingkungan dan teman lama. Dalam perjalanan spiritual, perubahan tidak hanya terjadi di dalam diri Anda, tetapi juga tercermin dalam hubungan dan lingkungan sekitar. Mungkin Anda mulai merasakan bahwa beberapa pertemanan yang dulu terasa erat kini perlahan menjauh, atau tempat-tempat yang dulu memberi kenyamanan kini terasa asing. Ini bukan sekadar perubahan suasana hati, melainkan tanda bahwa frekuensi energi Anda telah berubah.
Seperti seseorang yang tumbuh dan berkembang, Anda tidak lagi cocok dengan hal-hal yang sebelumnya terasa akrab. Bukan karena ada yang salah dengan lingkungan lama Anda, tetapi karena Anda sedang bergerak menuju versi diri yang lebih selaras dengan jiwa Anda. Fenomena ini bisa dijelaskan dengan konsep frekuensi energi. Bayangkan gelombang radio. Jika Anda menyetel ke frekuensi yang lebih tinggi, maka saluran lama yang berada pada gelombang yang lebih rendah tidak lagi terdengar dengan jelas. Bukan berarti Anda sengaja meninggalkan siapapun, tetapi energi Anda kini tidak lagi sejalan dengan beberapa orang atau tempat tertentu. Percakapan yang dulunya menarik mungkin terasa hambar. Aktivitas yang dulu menyenangkan kini terasa tidak bermakna, dan Anda mulai merasakan dorongan untuk mencari sesuatu yang lebih dalam. Ini adalah tanda bahwa Anda sedang mengalami pertumbuhan spiritual yang signifikan. Pada awalnya, perubahan ini mungkin terasa sulit dan bahkan menyakitkan. Kesendirian bisa terasa menekan, dan Anda mungkin bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan diri Anda? Namun, percayalah, alam semesta selalu bekerja dengan keseimbangan. Setiap ruang yang kosong akan diisi kembali dengan sesuatu yang lebih sesuai dengan getaran energi Anda yang baru. Mungkin butuh waktu, tetapi perlahan-lahan Anda akan mulai bertemu dengan jiwa-jiwa baru yang lebih selaras dengan perjalanan Anda. Orang-orang yang memahami Anda tanpa perlu banyak penjelasan, lingkungan yang mendukung pertumbuhan Anda, serta hubungan yang lebih bermakna akan mulai hadir dalam hidup Anda. Yang terpenting adalah menerima proses ini dengan penuh kesadaran dan tanpa rasa bersalah. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Jika sesuatu tidak lagi terasa selaras, biarkan ia berlalu dengan tenang. Melepaskan bukan berarti melupakan atau memutuskan hubungan dengan kebencian, tetapi membiarkan setiap orang dan setiap pengalaman berjalan sesuai jalurnya. Ketika Anda menerima perubahan ini dengan hati terbuka, Anda akan menyadari bahwa apa yang pergi bukanlah kehilangan, melainkan bagian dari penyelarasan yang membawa Anda lebih dekat kepada diri sejati Anda. Keempat, berkurangnya tanda-tanda eksternal. Pada tahap awal perjalanan spiritual, tanda-tanda eksternal seringkali muncul untuk menarik perhatian Anda. Angka-angka berulang seperti 1111 atau 444, kebetulan yang terasa terlalu sempurna untuk disebut kebetulan, atau bahkan pesan-pesan yang muncul dalam mimpi, semua ini seolah menjadi petunjuk bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Tanda-tanda ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bentuk komunikasi dari alam semesta yang ingin memastikan bahwa Anda menyadari adanya sesuatu yang lebih besar dari apa yang tampak di dunia fisik. Namun, seiring waktu, tanda-tanda ini mulai berkurang, dan Anda mungkin bertanya-tanya, apakah saya telah kehilangan hubungan dengan alam semesta? Kenyataannya, tanda-tanda eksternal tidak benar-benar hilang, tetapi cara Anda memahami dan merasakannya telah berubah. Di awal perjalanan, alam semesta memang perlu berteriak agar Anda memperhatikan, seperti orang tua yang dengan sabar mengajarkan anaknya berjalan. Pada tahap awal, anak itu butuh dukungan, genggaman tangan, dan dorongan untuk melangkah. Namun, seiring ia semakin percaya diri, genggaman itu dilepaskan, dan anak itu bisa berjalan sendiri tanpa bantuan. Begitu pula dengan perjalanan spiritual Anda tidak lagi memerlukan tanda-tanda yang mencolok karena kini Anda sudah memahami bahasa alam semesta dengan lebih halus. Hilangnya tanda-tanda eksternal bukanlah pertanda bahwa Anda telah tersesat atau kehilangan hubungan spiritual. Justru sebaliknya, ini adalah bukti bahwa Anda telah bertransformasi. Jika dulu Anda membutuhkan penguatan dari luar untuk merasa yakin, kini jawabannya sudah ada di dalam diri Anda. Anda telah menjadi hubungan itu sendiri. Intuisi Anda semakin tajam, dan Anda mulai memahami bahwa bimbingan sejati tidak selalu datang dalam bentuk tanda-tanda yang mencolok, melainkan dalam ketenangan batin, perasaan yang selaras, dan keyakinan yang tidak lagi bergantung pada validasi eksternal. Percayalah, Anda tidak sedang kehilangan sesuatu, Anda justru telah berkembang. Tanda-tanda itu mungkin tidak lagi hadir dalam bentuk yang sama, tetapi alam semesta tetap berbicara kepada Anda, hanya saja dengan cara yang lebih halus dan mendalam. Sekarang,
Anda tidak lagi mencari jawaban di luar, karena Anda telah menjadi sumber jawaban itu sendiri. Anda telah memasuki fase di mana kepercayaan dan pemahaman datang dari dalam, bukan dari simbol-simbol luar. Inilah tanda bahwa perjalanan spiritual Anda telah mencapai kedewasaan, di mana hubungan Anda dengan alam semesta bukan lagi sesuatu yang perlu dicari, tetapi sesuatu yang selalu ada dalam diri Anda. Kelima, keinginan untuk membagikan pengetahuan. Pada tahap awal perjalanan spiritual, fokus utama Anda mungkin adalah penyembuhan diri sendiri. Anda menggali pengalaman batin, memahami luka-luka lama, dan mencoba menemukan makna dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidup. Perjalanan ini seringkali terasa intens dan pribadi, karena Anda sedang berusaha membangun kembali hubungan dengan diri sejati Anda. Namun, setelah melalui berbagai proses transformasi, muncul dorongan baru yang terasa begitu kuat, keinginan untuk berbagi. Anda tidak lagi hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi mulai merasakan panggilan untuk membantu orang lain dalam perjalanan mereka. Dorongan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mungkin Anda mulai tertarik untuk menulis, berbicara, atau mengajar tentang hal-hal yang telah Anda pelajari. Bisa juga, tanpa Anda sadari, orang-orang mulai datang kepada Anda, mencari nasihat atau bimbingan. Mereka merasakan ketenangan dan kebijaksanaan dalam kata-kata Anda, meskipun Anda tidak secara sengaja berusaha mengajari mereka. Ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari peran baru yang sedang Anda jalani. Alam semesta bekerja dengan cara yang misterius, mempertemukan orang-orang yang membutuhkan dengan mereka yang telah mengalami dan memahami perjalanan yang sama. Pada titik ini, tujuan hidup Anda semakin jelas. Anda mulai menyadari bahwa pengalaman-pengalaman yang Anda lalui bukan hanya untuk pertumbuhan pribadi, tetapi juga untuk membantu orang lain yang mungkin masih berada dalam fase kebingungan dan pencarian. Anda tidak harus menjadi guru formal atau tokoh spiritual untuk berbagi pengetahuan ini. Kadang, kehadiran Anda saja sudah cukup untuk memberi inspirasi. Kata-kata sederhana, cerita pribadi, atau sekadar mendengarkan dengan empati bisa menjadi cahaya bagi mereka yang sedang berjuang menemukan jalan. Alam semesta akan selalu membuka jalan bagi mereka yang ingin berbagi kebaikan. Kesempatan untuk membantu akan datang dalam berbagai bentuk, dan semakin Anda mengikuti panggilan ini dengan tulus, semakin banyak hal yang akan dipermudah. Ini adalah fase di mana Anda menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan hanya tentang menemukan diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana Anda bisa menjadi bagian dari perjalanan orang lain. Anda tidak lagi hanya seorang pencari, tetapi juga seseorang yang menerangi jalan bagi mereka yang masih dalam pencarian. Keenam, sensitivitas yang meningkat. Seiring dengan perjalanan spiritual Anda, kepekaan terhadap energi di sekitar pun semakin meningkat. Anda mulai merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika, seperti atmosfer suatu tempat sebelum Anda benar-benar memasukinya, atau memahami emosi seseorang meskipun mereka berusaha menyembunyikannya. Ini bukan sekadar intuisi biasa, melainkan bagian dari kesadaran yang semakin berkembang. Jiwa Anda menjadi lebih peka terhadap getaran energi, dan hal-hal yang sebelumnya luput dari perhatian kini menjadi lebih jelas. Sensitivitas ini bukan hanya berkaitan dengan orang lain, tetapi juga dengan diri sendiri. Anda mulai lebih memahami perasaan, pikiran, dan bahkan reaksi tubuh terhadap energi di sekitar. Namun, pada awalnya, kepekaan ini bisa terasa melelahkan. Keramaian yang dulu terasa biasa saja, kini bisa terasa sangat menguras energi. Anda mungkin mulai merasa tidak nyaman berada di lingkungan yang dipenuhi dengan energi negatif atau penuh ketegangan. Bahkan, percakapan yang dipenuhi dengan kebohongan atau kepalsuan bisa terasa menyakitkan, bukan karena kata-katanya, tetapi karena Anda bisa merasakan kebenaran di baliknya. Ini adalah tantangan bagi banyak orang yang mengalami kebangkitan spiritual, karena dunia di sekitar mereka belum tentu berada dalam frekuensi yang sama. Seiring waktu, Anda akan belajar mengelola kepekaan ini dan menggunakannya sebagai alat panduan dalam hidup. Anda mulai memahami kapan harus menjaga jarak dari energi yang menguras diri, kapan harus menetapkan batasan,
dan bagaimana melindungi diri tanpa harus menutup hati. Salah satu cara untuk menyeimbangkan kepekaan ini adalah dengan sering menghabiskan waktu di alam, bermeditasi, atau melakukan praktik perlindungan energi seperti visualisasi cahaya atau afirmasi positif. Kepekaan ini bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi sebuah anugerah yang bisa membantu Anda membuat keputusan yang lebih selaras dengan perjalanan jiwa Anda. Pada akhirnya, meningkatnya sensitivitas ini adalah bagian dari evolusi spiritual Anda. Alih-alih melihatnya sebagai beban, anggaplah ini sebagai kemampuan yang memungkinkan Anda untuk menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran. Anda akan semakin mudah mengenali orang, tempat, atau situasi yang mendukung pertumbuhan Anda dan menjauh dari yang tidak. Dengan memahami dan menerima kepekaan ini, Anda bukan hanya melindungi diri, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih harmonis, penuh makna, dan selaras dengan energi yang lebih tinggi. Ketujuh, tidak lagi mencari validasi. Seiring dengan pertumbuhan spiritual, Anda mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada penerimaan atau pengakuan dari orang lain. Dulu, mungkin Anda sering merasa perlu menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial, berusaha agar diterima, atau takut mengecewakan orang di sekitar. Namun kini, semua itu perlahan memudar. Anda mulai memahami bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh opini orang lain, melainkan oleh sejauh mana Anda hidup dalam kebenaran diri sendiri. Ini bukan berarti Anda menjadi acuh tak acuh terhadap orang lain, tetapi Anda tidak lagi merasa perlu mengenakan topeng hanya untuk menyenangkan mereka. Ketika seseorang tidak lagi mencari validasi eksternal, keberanian untuk menjadi diri sendiri pun semakin kuat. Anda mulai berbicara dengan lebih jujur, mengekspresikan pemikiran tanpa takut dihakimi, dan mengambil keputusan berdasarkan apa yang benar bagi Anda, bukan hanya karena itu yang diharapkan oleh orang lain. Rasa takut akan penolakan atau kritik yang dulu mungkin menghambat Anda, kini tidak lagi memiliki kendali atas diri Anda. Anda menyadari bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanan Anda, dan itu tidak masalah. Yang terpenting adalah bahwa Anda hidup sesuai dengan nilai dan intuisi Anda sendiri. Dengan hilangnya kebutuhan akan validasi eksternal, proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan jelas. Anda tidak lagi ragu atau bimbang karena menunggu persetujuan dari orang lain. Sebaliknya, Anda semakin mengandalkan intuisi sebagai kompas utama dalam hidup. Intuisi ini menjadi lebih tajam karena Anda telah belajar mendengarkan diri sendiri tanpa gangguan dari keraguan atau ketakutan akan penilaian orang lain. Anda mulai mempercayai bahwa semua jawaban yang Anda cari sebenarnya sudah ada di dalam diri Anda, dan Anda hanya perlu cukup berani untuk mengikutinya. Pada akhirnya, ini adalah kebebasan sejati, hidup tanpa beban, untuk selalu menyenangkan semua orang. Anda tidak lagi terjebak dalam siklus membandingkan diri dengan orang lain atau berusaha membuktikan nilai diri Anda kepada dunia. Sebaliknya, Anda hidup dengan ketenangan batin, memahami bahwa menjadi diri sendiri adalah anugerah terbesar. Anda tidak lagi mencari validasi karena Anda telah menemukannya di dalam diri sendiri. Kedelapan, kedamaian batin yang mendalam. Ketika Anda mencapai tahap ini, Anda mulai merasakan ketenangan yang tidak lagi bergantung pada keadaan di luar diri Anda. Hidup mungkin masih penuh tantangan, dunia mungkin masih berubah dengan cepat, dan masalah mungkin tetap datang silih berganti. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Anda tidak lagi mudah terombang-ambing oleh kekacauan di luar sana. Di dalam diri, Anda merasakan kedamaian yang mendalam, seolah ada keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa segalanya berjalan sesuai dengan kehendak ilahi. Kedamaian ini bukan berasal dari hilangnya masalah, tetapi dari pemahaman bahwa segala sesuatu memiliki tempat dan waktunya masing-masing. Perasaan ini seperti samudra yang luas dan tenang. Ombak mungkin datang di permukaan, namun di kedalamannya, air tetap sunyi dan damai. Anda tidak lagi bereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal kecil, tidak lagi terjebak dalam kecemasan yang berlebihan, dan tidak lagi takut akan masa depan. Anda memahami bahwa kehidupan ini memiliki alurnya sendiri,
dan tugas Anda hanyalah mengalir bersamanya dengan kepercayaan dan kebijaksanaan. Hal-hal yang dulu membuat Anda gelisah kini terasa ringan, karena Anda tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki makna dan tujuan yang lebih besar. Ketika kedamaian batin ini tumbuh, Anda mulai merasakan kehadiran yang lebih kuat dari sesuatu yang lebih besar, entah itu Tuhan, alam semesta, atau kesadaran yang lebih tinggi. Anda tidak lagi merasa sendirian, karena Anda memahami bahwa Anda selalu didukung dalam perjalanan ini. Anda mulai melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas, tidak lagi terlalu terikat pada kesuksesan duniawi atau validasi eksternal. Segala sesuatu menjadi lebih sederhana, lebih jernih, dan lebih bermakna. Anda mulai menjalani hidup dengan lebih banyak rasa syukur, karena Anda tahu bahwa setiap momen, baik maupun buruk, adalah bagian dari perjalanan yang sempurna. Jika Anda telah mencapai tahap ini, selamat! Ini bukan akhir, tetapi awal dari babak baru dalam perjalanan spiritual Anda. Kedamaian batin ini adalah tanda bahwa Anda telah berkembang, bahwa Anda telah melewati berbagai fase kebangkitan, dan kini berada dalam keseimbangan yang lebih harmonis. Teruslah melangkah dengan keyakinan, karena Anda tidak sendirian. Kita semua sedang menuju cahaya bersama, dan semakin kita berbagi kedamaian ini, semakin terang pula dunia di sekitar kita. Bagian penutup. Jiwa terpilih. Perjalanan spiritual bukanlah garis lurus, melainkan aliran yang terus bergerak, membawa kita ke dalam pengalaman-pengalaman yang membentuk jiwa. Mungkin ada hari-hari di mana Anda merasa ragu, lelah, atau bahkan ingin berhenti. Namun, ingatlah bahwa setiap fase memiliki tujuan, setiap tantangan adalah bagian dari pertumbuhan, dan setiap langkah membawa Anda lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam. Anda tidak perlu terburu-buru atau membandingkan perjalanan Anda dengan orang lain, karena masing-masing jiwa memiliki waktunya sendiri. Percayalah bahwa Anda berada di jalur yang tepat, dan semua yang terjadi dalam hidup Anda adalah bagian dari skenario yang telah dirancang dengan penuh kebijaksanaan. Teruslah berjalan dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan jiwa yang penuh rasa syukur. Ketika Anda mulai merangkul perjalanan ini dengan kesadaran penuh, Anda akan menyadari bahwa segala sesuatu yang Anda cari sebenarnya sudah ada di dalam diri Anda. Tidak ada jalan yang salah, tidak ada pencapaian yang terlambat. Yang ada hanyalah pengalaman yang membawa Anda lebih dekat kepada kebenaran sejati. Biarkan cahaya dalam diri Anda bersinar, menginspirasi, dan menerangi jalan, bukan hanya bagi Anda sendiri, tetapi juga bagi mereka yang masih mencari arah. Anda tidak sendirian. Kita semua adalah bagian dari perjalanan yang sama, menuju pemahaman yang lebih tinggi, menuju kehidupan yang lebih bermakna.